Kenalin, aku Friska. Hari ini kita bakal ngobrol dan wawancara-wawancara santai nih sama salah satu tiktokers yang lagi happening banget nih, yaitu Kak Will, dimana dia lagi sering ngebagiin konten olahraga dan juga pola hidup sehatnya di TikTok. Nah langsung aja kita sapa, ini kita udah bareng Kak Willnya. Halo Kak. Halo Friska. Mungkin bisa iya. geser sini juga nih, biar bisa kelihatan di kamera. Nah halo Kak Will, apa kabar? Baik. Nah, Kak Will ini kan salah satu tiktokers yang lagi aktif banget ya di TikTok, aku lihat. Aku juga udah follow loh. Iya. Nah, ini lagi sering ya sharing tentang kegiatan olahraga, terus juga pola hidup sehatnya lah ya. Nah, itu gimana sih Kak awalnya bisa bikin konten kayak gitu? Oke, kalau awalnya aku tuh bikin video konten TikTok tuh karena ini. Dulu kan saya bikin video iseng-iseng body transformation ya, karena kan dulu waktu saya umur 20 tahun, berat badan saya itu 40 kg. Dan itu bisa dibilang skinny fat, dimana kecenderungan berat badan saya normal, tapi kalau dilihat kayak kurus. Ya kita bisa bilang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Kayak gitu kan. Kemudian saya mulai lah nih scroll TikTok kan, scroll TikTok terus media online. Gimana sih cara buat tambah berat badan? Kemudian di umur saya yang ke-22 tahun, ya puji Tuhan berat badan saya nambah 55 kg. Nah dari sini saya udah mulai belajar lah untuk mulai cari-cari di sosial media bagaimana untuk pola hidup sehat, workout. Kemudian berangkat dari situlah saya sudah mulai mencari-cari lah, membuat konten-konten TikTok khususnya untuk pemula lah, kasih tips and trick bagaimana untuk memulai hidup sehat. Mungkin kalau ada yang bilang workout kan untuk berat badan ideal, kayak maksudnya harus berotot gitu kan, tapi kalau menurut saya pribadi nggak harus ideal, yang penting pola hidup kita sehat. Jadi saya mulai dari situ buat konten-konten TikTok. Keren banget ya Kak prosesnya. Nah tadi kan aku juga kenal Kakak dari TikTok nih, dan aku lihat udah banyak banget nih followersnya. Kalau sekarang itu udah berapa banyak followersnya Kak? Wah, kalau dibilang follower saya tuh standar lah, nggak gede-gede amat lah, tapi nggak kecil-kecil juga amat lah. Ada 100 followers kan. 100.000 followers ya itu. Nah 100.000 followers itu menurut saya nggak begitu gampang ya setahun untuk dapat 100.000 followers, karena di awal-awal itu saya ketika bikin konten TikTok kan followernya sedikit tuh, dan saya mulai merasa malas lah untuk bikin konten-konten karena ya tadi itu yang nonton sedikit, jadi kayak ngapain sih, nggak berguna banget. Tapi ketika saya baca komen-komennya, wah ini ada yang bilang bang ditunggu konten-konten berikutnya, terus ada juga yang bilang bang makasih ya bang karena konten abang saya udah berat badan saya udah nambah. Nah dari situ jadi motivasi saya untuk bikin konten-konten berikutnya gitu. Wah keren banget ya, banyak juga orang-orang yang bisa mencontoh gitu ya. Iya. Nah kalau untuk metodenya sendiri kan orang-orang di luar sana banyak juga nih yang struggle dengan berat badan mereka yang mungkin bisa dikatakan kayak kurus tadi gitu. Nah metode apa sih bang yang biasanya digunain untuk naikin berat badan ini yang udah dilakuin? Kalau saya nerapinnya ada 4 hal sih. Yang pertama itu saya ada catat juga sih di sini. Kan saya biasanya ada bikin listnya. Yang pertama saya makan lebih banyak protein seperti telur, daging, susu. Kenapa? Karena ketika kita makan banyak protein itu menambah massa otot kita. Terus yang kedua surplus. Kan biasa ada surplus sama defisit. Nah defisit kalori itu untuk yang menurunin berat badan. Nah kalau kita yang kurus-kurus kayak gini kita namanya surplus kalori. Bisa dibilang kayak makannya banyak, tapi makan banyak di sini janganlah makan junk food, karena kan junk food itu kan gorengannya minyaknya tuh banyak ya. Nggak baik juga buat kesehatan. Iya kan, makanya disaranin kalau misalnya teman-teman lagi ngemil tuh jangan ngemil junk food lah, lebih baik ngemil buah, kalau enggak sereal aja. Itu yang ketiga tuh workout atau kayak olahraga. Nah workout yang tadi saya udah bilang itu kita mulai yang basic-basicnya aja kayak body weight. Workout itu seperti push up, sit up, terus squat, jam itu juga bisa teman-teman terapin. Dan yang terakhir tuh tidur, karena kan ketika udah penat lah aktivitas, sekarang kita waktunya tidur, istirahat. Kenapa? Ketika kita tidur itu sel-sel dalam tubuh kita ini kan bekerja untuk menambah massa otot kita. Itu sih. Berarti tetap harus mengimbangi ya, di samping olahraga tentu juga harus ada makanan yang sehat. Iya benar. Nah kira-kira udah berapa lama sih Kak menjalani metode ini? Kalau mengalami ini saya semenjak yang tadi skinny fat saya di umur 20 tahun itu, saya semenjak dari itu udah mulai taikan sekitar ya 2 tahunan lah, dan saya udah mulai merasa sih dampaknya. Nah kalau untuk olahraga sendiri itu biasanya berapa kali seminggu? Kalau saya untuk awal-awal saya nerapinnya 3, tapi kalau sekarang saya udah mulai sering kan 5. Yang pertama itu kalau hari Senin saya pertamanya itu mulai dari shoulder bahu dulu,
nanti kedua saya rest, istirahat, nanti yang ketiga saya back belakang punggung, nanti yang keempat itu mulai kardio kayak seperti lari, jogging. Nah, yang hari Jumatnya saya biasanya ke bicep, tricep sama lengan. Nah, Sabtu saya istirahat lagi, dan Minggu saya biasanya untuk dada sama perut. Istirahat 2 kali ini kan biasanya untuk, ibarat kalau kita udah bekerja kan kita perlu istirahat. Nah, ini otot juga kayak gitu, perlu istirahat 2. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan lebih baik 3 kali dalam seminggu aja, karena masih awal. Iya, benar. Gitu sih. Oke. Nah, terakhir nih Kak, setelah bikin konten itu apa manfaatnya buat Kakak kira-kira? Wah, kalau dibilang manfaatnya, saya udah dapat banyak manfaat sih. Yang pertama itu saya bisa konsisten dalam artian saya bikin konten TikTok itu udah konsisten, udah ada jadwalnya, sekalian olahraga kan. Misalnya nanti hari Senin tadi saya mulainya shoulder, berarti saya udah bikin konten TikTok tentang shoulder, terus nanti saya sekalian olahraga. Terus yang kedua itu saya juga bisa olahraga bareng teman-teman di TikTok, karena kan ada fitur live TikToknya kan. Nah, jadi saya bisa rame-rame lah sama teman-teman buat olahraga bareng. Selain olahraga, saya juga bisa mengedukasi teman-teman di luar sana untuk lebih sering olahraga untuk menjaga kesehatan. Terus yang ketiga ini, sebenarnya sadar nggak sadar sih saya dapat uang lah, saya dapat penghasilan dari ini. Biasanya kan ketika kita live itu ada yang gift. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu mengharapkan gift sih, tapi bentuk gift itu kan sebagai ungkapan terima kasih mereka ke saya atas dibilang saya udah membantu mengedukasi mereka. Itu sih Kak. Wah, berarti banyak insight juga yang bisa Kak Will dapatkan dari membuat konten ini. Oke, terima kasih Kak waktunya. Mungkin kapan-kapan kita bisa olahraga bareng kali bisa, ya. bisa. Nah, mungkin kita bisa jumpa lagi lain waktu ya Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama.